Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Tresna Komalasari, masih tetap di channel Perawat Akademik. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang konsep pembangunan kesehatan di Indonesia. Program Indonesia Sehat merupakan salah satu program dari agenda Nawacita yang kelima, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Program ini didukung oleh program sektor lainnya, yaitu program Indonesia Pintar, program Indonesia Kerja, dan program Indonesia Sejahtera. Program Indonesia Sehat selanjutnya menjadi program utama pembangunan kesehatan yang kemudian direncanakan pencapaiannya melalui rencana strategis Kementerian Kesehatan tahun 2015 sampai 2019 yang ditetapkan melalui keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hukum 02 Kemenkes Nomor 52 tahun 2015. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada bagan RPJMN 2015 sampai 2019 dengan visi dan misi dari Presiden, yaitu Trisakti, artinya berdaulat di bidang politik, mandiri di bidang ekonomi, berkepribadian di dalam budaya. Nah, dari 9 agenda prioritas nawacita tersebut, agenda yang kelima adalah meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, yaitu program Indonesia Pintar, program Indonesia Sehat, program Indonesia Kerja, serta program Indonesia Sejahtera. Nah, dengan norma pembangunan Kabinet Kerja dari 3 dimensi pembangunan, yaitu pemerataan dan kewilayahan, sektor unggulan, serta pembangunan manusia. Di dalam Renstra 2015-2019 di sini yaitu penerapan dari paradigma sehat, kemudian penguatan pelayanan kesehatan serta jaminan kesehatan nasional dengan diberlakukannya pelayanan kesehatan dengan pendekatan keluarga. Nah, bagan tersebut adalah penjabaran dari visi dan misi Presiden menjadi program Indonesia Sehat. Nah, sasaran dari program Indonesia Sehat ini adalah teman-teman, yaitu untuk meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Artinya, seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan pelayanan kesehatan. Nah, sasaran ini sesuai dengan sasaran pokok RPJMN 2015-2019, yaitu yang pertama meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak, kemudian yang kedua meningkatnya pengendalian penyakit, yang ketiga meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil dan tertinggal serta perbatasan, yang keempat meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan yang universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN kesehatan, kemudian terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin, kemudian meningkatnya responsivitas sistem kesehatan. Nah, untuk program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan menegakkan 3 pilar utama. Yang pertama, penerapan paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan, pelaksanaan jaminan kesehatan nasional. Nah, untuk penerapan paradigma sehat ini dilakukan dengan strategi pengusahaan kesehatan di dalam pembangunan, penguatan upaya promotif dan preventif, serta pemberdayaan masyarakat. Untuk penguatan pelayanan kesehatan dilakukan dengan strategi peningkatan akses pelayanan kesehatan, kemudian optimalisasi sistem rujukan, peningkatan mutu penggunaan pendekatan continuum of care atau intervensi berbasis risiko kesehatan, sedangkan untuk pelaksanaan JKN dilakukan dengan strategi perluasan sasaran dan manfaat atau benefit, serta kendali mutu dan biaya. Kesemuanya itu ditujukan kepada tercapainya keluarga-keluarga sehat. Nah, untuk tantangan pembangunan kesehatan, dari tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Hal itu berarti terciptanya masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia dan penduduknya di seluruh Republik Indonesia ini hidup dengan perilaku dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
Nah, untuk sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2025 adalah peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan indikator meningkatnya umur harapan hidup, menurunnya angka kematian bayi, menurunnya angka kematian ibu, dan menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita atau stunting. Nah, untuk tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan ini yaitu dengan pembangunan kesehatan 2005 sampai 2025 yang pertama adalah pembangunan nasional berwawasan kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan daerah, yang ketiga pengembangan upaya dan pembiayaan kesehatan, yang keempat pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan, yang kelima penanggulangan keadaan darurat kesehatan. Untuk tujuan pembangunan kesehatan yaitu meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Hal itu berarti terciptanya masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia yang penduduknya di seluruh wilayah Republik Indonesia di lingkungan sehat memiliki kemampuan untuk menjangkau. Akan kembali untuk kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan. Kebijakan pembangunan kesehatan tahun 2015-2019 di sini meliputi 12 pokok strategi, yaitu akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lanjut usia yang berkualitas, mempercepat perbaikan gizi masyarakat, meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas, meningkatkan akses pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas, kemudian meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, serta kualitas farmasi dan alat kesehatan, kemudian meningkatkan pengawasan obat dan makanan, meningkatkan ketersediaan penyebaran dan mutu sumber daya manusia kesehatan. Kemudian yang ke-9 yaitu meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian yang ke-10 menguatkan manajemen, penelitian, dan pengembangan serta sistem informasi kesehatan. Yang ke-11, menetapkan pelaksanaan sistem jaminan sosial SJSN di bidang kesehatan atau JKN. Yang ke-12, mengembangkan dan meningkatkan efektivitas pembiayaan kesehatan. Untuk kesehatan, sasaran pembangunan kesehatan sesuai rencana strategis tahun 2015-19 menetapkan kebijakan operasional yang pertama, pembangunan kesehatan dalam periode 2015-2019 akan difokuskan pada 4 area, diantaranya penurunan angka kematian ibu dan anak, kematian bayi, perbaikan gizi masyarakat khususnya pengendalian prevalensi balita pendek atau stunting, pengendalian penyakit menular khususnya HIV/AIDS, tuberkulosis, TB, dan malaria, pengendalian penyakit tidak menular khususnya hipertensi, diabetes mellitus, obesitas, dan kanker khususnya leher rahim dan payudara, dan gangguan jiwa. Untuk peningkatan jangkauan sasaran terutama pada keluarga, yaitu mengabaikan pendekatan-pendekatan yang selama ini sudah berhasil dilaksanakan, yaitu menjangkau sasaran yang berbasis UKBM atau upaya kesehatan berbasis masyarakat. Untuk menjangkau sasaran berbasis UKS, usaha kesehatan sekolah, menjangkau sasaran berbasis UKK atau upaya kesehatan usia kerja, dan untuk sasaran kelompok usia lanjut dengan pendekatan posbindu usila. Untuk prioritas perencanaan dan penganggaran diarahkan pada pemenuhan kebutuhan kegiatan-kegiatan promotif dan preventif, pemenuhan kebutuhan kegiatan-kegiatan kuratif dan rehabilitatif dilakukan setelah kebutuhan kegiatan promotif dan preventif terpenuhi. Untuk sumber daya manusia, SDM adalah modal utama di dalam pembangunan nasional, ya, karena kualitas SDM perlu terus ditingkatkan sehingga memiliki daya saing yang tinggi, yang antara lain ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia atau IPM, atau indeks pembangunan gender atau IPG, dan indeks kesetaraan gender atau IKG. Peningkatan tersebut dilaksanakan melalui pengendalian jumlah penduduk, peningkatan taraf pendidikan, serta peningkatan derajat kesehatan. Untuk program kesehatan yang termasuk ke dalam area prioritas tersebut di atas dilaksanakan secara bertahap di daerah terpilih atau lokus dan fokus, termasuk daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan DTVK dari program Nusantara Sehat. Untuk penetapan pelaksanaan di luar daerah suasana Nusantara Sehat dijelaskan pada gambar, itu tidak menutup kemungkinan daerah lain yang juga akan melaksanakan atas. Nah, berikut adalah gambar tahapan pelaksanaan program Indonesia Sehat dari tahun 2015, 2016, 2017, 2018 sampai 2019. Untuk referensinya adalah
kita dari Pedoman Umum Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum.